Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, sesuai jadwal yang telah diberikan, kita akan melaksanakan pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, materi yang perlu kita bahas itu adalah tentang saling keterkaitan antar komponen lingkungan alam. Namun, sebelum kita membahas materi secara lebih mendalam, maka Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi dunia saat ini, terutama tentang virus COVID-19 yang menyerang lebih dari 100 negara di dunia. Nah, pada saat ini Amerika menempati posisi pertama jumlah penderita virus COVID-19. Jumlah penderita atau orang yang terjangkit virus corona pada saat ini terus mengalami lonjakan yang sangat tajam. Nah, terutama akibat penyebaran virus yang begitu mudah. Maka untuk memutus rantai penyebaran virus ini, kita perlu melaksanakan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama untuk pencegahan virus corona. Nah, salah satu pencegahan yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah adalah melaksanakan social distancing, di mana social distancing ini dilaksanakan dengan cara menghindari bepergian ke tempat yang melibatkan banyak orang. Itu yang disebut social distancing dari sudut pandang ilmu sosial. Nah, jika dari sudut pandang ilmu pengetahuan alam atau khususnya biologi, itu disebut dengan physical distancing. Ya, artinya sama, cuma sudut pandang ilmunya saja yang menyebut kebijakannya berbeda, namanya saja yang berbeda, tapi pelaksanaannya tetap sama. Nah, terus Bapak harapkan semangat anak-anak tetap terjaga walaupun belajar dari rumah. Bapak harapkan semua tetap bersemangat. Nah, pada pagi hari ini Bapak langsung saja membahas materi. Nah, sebelum Bapak secara mendalam menjelaskan tentang materi, maka perlu Bapak menjelaskan tentang judulnya dulu. Nah, seperti yang kalian ketahui, judul itu menggambarkan isi. Dari kita membaca judul akan sepintas tahu tentang isi dari sebuah karya tulis, artikel, atau sumber bacaan apapun. Kita akan tahu dari judulnya. Nah, perlu kita pahami judulnya untuk pertemuan kali ini yaitu saling keterkaitan antar komponen lingkungan alam. Ya, kita mulai saja. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas, yang perlu anak-anak pahami, silakan anak-anak fokus dulu terhadap materi. Jangan membuka aplikasi lain selain kelas ya tentang materi ini. Nah, yang pertama saling keterkaitan. Apa sih sebenarnya saling keterkaitan itu? Nah, perlu kita harus pahami. Nah, di sini yang namanya saling keterkaitan itu bisa diartikan sebagai saling
berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, saling berhubungan atau yang disebut dengan atau istilah lainnya adalah interaksi. Nah, interaksi ini terjadi akibat adanya kebutuhan. Nah, kenapa kok bisa kebutuhan itu menyebabkan terjadinya interaksi? Nah, terjadinya interaksi karena kebutuhan. Di sini kita harus melihat setiap individu atau setiap benda atau makhluk, ya. Nah, setiap makhluk itu memiliki kemampuan individual yang berbeda, terutama dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidupnya secara individu. Tidak semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu itu mampu dipenuhi secara mandiri atau sendiri. Nah, perlu bantuan orang lain. Nah, sekarang karena keterbatasan daripada individu, kemampuan individu, maka individu satu dengan yang lain itu akan saling membutuhkan. Nah, inilah yang disebut dengan saling keterkaitan. Nah, yang kedua, antar komponen. Ya, silakan diperhatikan dulu. Antar komponen itu diartikan sebagai berbagai komponen yang saling berhubungan. Nah, komponen ini berupa individu, berupa kelompok, ya, bisa keduanya itu. Artinya kalau ada kata antar komponen, artinya di sini melibatkan lebih dari satu individu. Itu yang disebut dengan antar komponen. Atau secara lebih jelasnya bisa kita artikan adalah berbagai komponen atau berbagai individu yang saling berhubungan. Tuh. Nah, sekarang yang berikutnya lingkungan alam. Apa itu lingkungan alam? Ya, Pak anak-anak pasti sudah mengetahui apa sih sebenarnya lingkungan alam. Tahu apa itu lingkungan alam, tapi tidak bisa mengeluarkan atau mengartikannya. Sekarang kita bahas. Nah, lingkungan alam merupakan lingkungan yang terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Nah, benda mati ini bisa disebut sebagai abiotik dan makhluk hidup disebut dengan biotik. Lingkungan yang terdiri atas benda mati dan makhluk hidup, di mana lingkungan ini dijadikan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Jadi lingkungan alam ini adalah tempat hidup bagi biotik maupun abiotik. Nah, selain sebagai tempat hidup, lingkungan alam ini merupakan penyedia berbagai macam jenis kebutuhan hidup daripada makhluk hidup. Jadi alam ini merupakan sumber penghidupan, sumber kehidupan bagi penghuninya, terutama makhluk hidup. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak jelaskan dari judulnya saja sudah bisa dipahami. Nah, kalau belum dipahami nanti kita bisa menjelaskan lagi atau bertemu di kelas jika ada masih ada kesempatan untuk kita tatap muka di kelas. Nah, lanjut dulu. Berikutnya,
kenapa terjadi keterkaitan antar komponen? Kenapa harus ada keterkaitan antar komponen? Nah, di sini perlu kita memutar otak. Kenapa kok harus terjadi keterkaitan antar komponen? Bukan harus ya. Itu sebuah perjalanan atau apa yang disebut dengan memang harus terjadi ya. Kenapa terjadi keterkaitan antar komponen? Di sini Bapak akan jelaskan. Nah, saling keterkaitan antar komponen terjadi dikarenakan oleh kemampuan komponen itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika komponen tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka akan diambil dari komponen lain sesuai dengan kebutuhan komponen tadi. Nah, di sini contohnya nelayan dengan petani. Ini sama-sama manusia. Nah, nelayan ini sesuai dengan namanya itu memanfaatkan laut sebagai sumber penghidupan dengan cara menangkap ikan ataupun hasil laut lainnya dan kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, terus petani. Petani di sini jelas memanfaatkan tanah sebagai tempat untuk bercocok tanam. Nah, ketika nelayan menghasilkan ikan, apakah hanya ikan yang dikonsumsi untuk kebutuhannya sehari-hari? Jelas tidak. Nah, maka dia perlu nasi, jagung yang merupakan hasil kegiatan pertanian daripada petani itu sendiri. Maka disinilah terjadinya akan muncul suatu interaksi antara siapa? Ya jelas antara nelayan dengan petani. Nah, itu contoh kecil. Nah, contoh lainnya adalah manusia dengan tumbuhan. Nah, manusia membutuhkan tumbuhan. Nah, kenapa manusia membutuhkan tumbuhan? Nah, di sini kita tahu tumbuhan itu mampu memproduksi oksigen atau O2. Nah, terus apa kaitannya dengan manusia? Nah, manusia atau makhluk hidup, ya. Nah, makhluk hidup itu kan bernapas membutuhkan oksigen. Apakah manusia atau makhluk hidup seperti manusia dan hewan itu mampu memproduksi oksigen? Ya jelas tidak. Maka di sini manusia membutuhkan tumbuhan. Nah, terus apakah tumbuhan membutuhkan manusia dan makhluk hidup? Ya jelas. Kenapa? Nah, tumbuhan ini tidak mampu melakukan sebuah atau suatu perlakuan terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini dengan keterbatasan yang dimiliki oleh tumbuhan itu memerlukan bantuan manusia atau makhluk hidup agar tumbuhan itu tetap hidup dengan baik. Maka di sini terjadi keterkaitan yang disebut dengan keterkaitan antar komponen. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dipahami